Ayah durhaka. Banyak ayah durhaka. Banyak ayah yang tidak sadar sudah melakukan kedurhakaan kepada anak-anaknya. Selama ini yang kita tahu hanyalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Padahal orang tua, wabil khusus para ayah, itu bisa durhaka kepada anak-anaknya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada sebuah kisah. Saya mendapatkan sebuah kisah, dan kisah ini nyata ditulis dalam sebuah buku Tarbiyatul Aulad, Pendidikan Anak dalam Islam, yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Di buku ini diceritakan di halaman 63 kisah tentang seorang ayah. Jadi seorang ayah datang menemui Khalifah Umar ibnu Khattab. Ayah ini mengeluh kepada Umar, mengadukan tentang sikap buruk, perilaku jelek, durhaka anaknya kepada dirinya. Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar memanggil sang anak. Setelah anak itu datang, Khalifah mengklarifikasi atas apa yang sudah diceritakan laki-laki tersebut, yang tidak lain adalah ayah si anak itu ya. Ketika ditanya oleh Umar, anak itu malah balik bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bolehkah saya bertanya?" Kata Umar, "Silakan." Anak itu bertanya, "Ya Amirul Mukminin, bukankah seorang anak memiliki hak-hak atas bapaknya?" Kata Umar, "Betul, setiap anak punya hak atas bapaknya." "Apa saja ya Amirul Mukminin hak-hak tersebut?" Tanya anak itu lagi. Kata Umar, hak seorang anak atas bapaknya itu yang pertama, dicarikan seorang ibu yang baik. Artinya bapak ini ketika mau nikah nih, milih istrinya yang baik, yang soleh gitu ya, yang soleha, berakhlakul karimah. Hak yang kedua, diberikan nama yang baik. Yang ketiga, dididik dan diajarkan Al-Quran. Anak tersebut menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapak saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Pertama, ibu saya seorang budak hitam jelek beragama Majusi. Kedua, nama saya Julan, artinya Julan itu artinya budak pendek jelek." Artinya si bapak ini nggak ngasih nama yang baik gitu ya. Ketiga, saya tidak pernah dididik dan diajarkan Al-Quran satu ayat pun oleh bapak saya. Umar langsung melihat ke si laki-laki tersebut. Bahasa kita nih, "Kamu itu bagaimana? Kamu tadi datang mengeluh, mengadu tentang perilaku durhaka anak kamu. Padahal kamulah yang sudah durhaka kepada anak kamu terlebih dahulu sebelum anak kamu durhaka kepada kamu. Kamulah yang sudah berperilaku buruk kepada anakmu sebelum anakmu berperilaku buruk kepadamu." Begitulah kisah yang dituliskan di dalam buku Tarbiyatul Aulad ini. Jadi dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran, wabil khusus untuk para ayah dan juga para calon ayah. Hendaknya kita berlindung kepada Allah dari perilaku durhaka,
dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendidik dan mengajarkan anak-anak kita, terutama mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran bukan sekedar anak bisa membacanya, tetapi juga bisa mengamalkan isinya. Yang kita tahu, Al-Quran adalah mengajarkan kebaikan. Jadi, kesimpulannya, ayah durhaka itu ada. Ayah bisa menjadi ayah yang durhaka, manakala yang utama adalah tidak mendidik dan tidak mengajarkan anak-anaknya. Demikian sahabat sharing pada kali ini. Bagaimana menurut sahabat sekalian tentang ayah yang durhaka? Setuju apa tidak? Kalau zaman sekarang banyak loh ayah-ayah yang tidak sadar sudah durhaka kepada anaknya, karena dia pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tidak pernah ketemu sama anaknya. Jangankan membersamai, mendidik dan mengajarkan, ketemu aja nggak pernah. Setuju nggak kalau itu dimasukkan sebagai ayah yang durhaka? Silakan boleh sharing di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semangat.